Haleluya. Shalom semua. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Haleluya. Okay, shalom semua jemaat dimanapun anda berada pada ketika ini, ya kami sentiasa mendoakan anda untuk kekal sehat dan selamat bersama keluarga anda dalam pekerjaan, ya, dimanapun anda berada pada ketika ini. Okay, sekali lagi, hai jemaat, selamat datang ke live streaming BM New Life. Ya, kami sangat senang sekali berjumpa dengan anda melalui platform dimanapun anda melihat ini, melalui Zoom ataupun daripada Facebook. Haleluya. Ya, anda boleh letakkan komen-komen dan kami senang sekali lah untuk berinteraksi dengan anda. Jika ada letakkan komen, kami senang sekali untuk melayani anda. Sekarang ini pun saya sedang melihat komen-komen lah, saya menunggu dengan interaksi-interaksi anda di komen di Facebook ataupun di platformnya Zoom. Haleluya. Ya, dimanapun kita berada, ya kita tetap memiliki rasa lapar dan haus lah untuk akan Tuhan, untuk mengikuti ibadah-ibadah ini. Ya, haleluya. Dan lewat pelayanan online kini, saya percaya pasti ada kami juga sentiasa melayani anda melalui online. Tidak kiralah dalam jika anda orang yang baru menyertai kami hari ini ataupun yang setia menyertai kami. Dan jangan lupa juga untuk yang pertama kali bersama kami, ya jangan bingung, jangan confused. Kami sentiasa ingin membimbing anda. Jika ada pertama kali, boleh meletakkanlah di live chat. Ya, boleh letak di live chat. Kami juga setia untuk mengenali anda dan juga untuk sama-sama mendorong anda lah untuk sentiasa bersertai dengan kami sepanjang minggu yang akan datang dan minggu-minggu, hari minggu-minggu yang akan datang juga. Ya, haleluya. Baiklah, pada pagi ini kita akan ada beberapa pengumuman untuk anda semua. Ya, beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, hari ini adalah hari untuk Holy Communion. Jadi kita boleh menyediakan beberapa keping roti untuk keluarga anda yang sudah baptis dan juga air. Jika anda tidak air anggur, boleh menggunakan air yang biasalah untuk sama-sama mengambil Holy Communion bersama keluarga dengan anda. Yang itu yang seterusnya, seperti apa kita sudah melihat sekarang ini, kayak ini menggunakan link platform online, ya, di platform online. Ya, jangan lupa untuk menetapkan link ataupun menekankan butang like ataupun share untuk sama-sama memberkati keluarga ataupun rakan-rakan anda dengan serta orang sekeliling anda lah di Facebook ataupun di mana-mana sosial media yang anda ada. Jangan lupa dan jangan malu untuk menekan link share untuk sama-sama memberkati mereka. Dengan itu, seperti anda lihat ditetar di ruang komen, ada juga info-info untuk, ya terima kasih untuk like-nya, terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Dan juga untuk persembahan dan persepuluhan, ya akan ada telah disediakan info-info gereja, bank gereja untuk anda memberikan persepuluhan ataupun wang tangguk seperti biasa, ya. Kita akan melakukan semuanya secara online. Jadi mari kita sama-sama membangunlah dari segi teknologi dan sebagainya untuk sama-sama melalui kebaktian ini tanpa ada halangan. Haleluya. Ya, untuk pengetahuan semua, ya hari ini saya juga senang sekali lah untuk sama-sama berserta dengan anda, bergumpu dan juga sama-sama melayani di pagi hari ini. Sudah lama kita tidak berjumpa kan? Ya, haleluya. Jika anda berada jauh daripada Kuching, ya seperti saya, mungkin saya jauh di Miri lah, kononnya saya di Miri, contoh saya di Miri, saya akan letakkan di komen, ya saya akan letak di komen yang saya orang Miri dan saya juga jauh daripada New Life, tapi itu juga kami tahulah keberadaan anda di mana dan juga kami akan setia untuk berdoa untuk anda di mana anda berada. Jadi untuk hari ini, ya kita pasti ada praise and worship, kita akan berdoa juga bersama-sama untuk negara kita dan juga untuk gereja kita dan juga pribadi kita masing-masing, dan juga dengan itu kita akan mendengarkan firman Tuhan daripada Pastor Yusuf. Ya, dengan itu jangan lupa juga Holy Communion. Dengan itu kita sama-sama sangat senang sekali, rindu sekali untuk berserta dengan anda dimanapun anda berada pada ketika ini. Ya, seperti anda tahu, kita ada di Facebook. Itu adalah platform kita juga untuk berinteraksi dengan jemaat-jemaat. Jika ada bahan doa ataupun ada pertama kali, welcome back, welcome home with us, boleh letak boleh DM, PM, direct message, personal message dengan kami, ya, haleluya. Jadi kami juga ada Instagram untuk sama-sama mengetahui info-info selanjutnya untuk gereja, aktiviti gereja.
dan juga YouTube untuk ulang siaran dan ulang tayang dan sebagainya. Baiklah, dengan itu sudah tiba masanya kita akan mulai beribadah dan kita akan menjemput Deacon Henry untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Hai, selamat pagi semua. Shalom untuk Anda yang mendengarkan kami melalui online streaming YouTube dan juga Facebook New Life pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami sangat sukacita bersama anda. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan serahkan diri kita kepada Yesus Kristus sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kerana kami dapat berkumpul Tuhan. Sungguh pun hanya menerusi online streaming di sini di Facebook dan juga YouTube Tuhan. Tapi Tuhan, kami sangat bersukacita pada pagi hari ini Tuhan kerana kami dapat bersama-sama dengan rakan-rakan kami, dengan jemaat kami, dengan semua yang menonton kami pada pagi hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja sudah sekian lama Tuhan, tapi kami berdoa kiranya setiap kami pada pagi hari ini Tuhan urapi dengan kasih setiamu, Tuhan urapi dengan Roh Kudusmu agar kami Tuhan sentiasa berada di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami daripada awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Berkati mereka yang melayani Engkau Tuhan, praise and worship. Kami berdoa juga untuk pengkhotbah pada hari ini Tuhan, itu Pastor Yusuf. Tuhan urapi dia dengan luar biasa sukacita Tuhan. Semoga setiap firman yang disampaikan akan kami dapat amati dan juga amalkan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan terus menyentuh mereka, memberkati mereka, dan juga segala perkara-perkara yang berkaitan dalam hidup mereka Tuhan juga memimpin dan juga memberkati mereka setiap masa, setiap keadaan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kebaktian kami pada hari ini. Line internet kami juga Tuhan, kami berdoa kiranya line internet kami smooth dan dapat berjalan dengan lancar sepanjang kebaktian ini daripada awal sampai akhir nanti Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa setiap kami yang mendengar, yang kekal, yang maintain, yang stay di dalam live streaming ini pasti tidak akan pulang tanpa dengan hampa, tetapi akan membawa berkat Tuhan setelah mereka mendengar ini dengan habis. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian ini daripada awal, pertengahan sampai akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan di New Life. Haleluya, apa kabar semua? Kita harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Haleluya, dan kita mengucapkan selamat datang ke kebaktian online pada pagi ini. Jadi bagi kita semua, tidak kira di mana kita berada, mari saja kita semua kita siapkan hati kita memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Katakan sama-sama, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, Kau tinggal di dalamku. Kuasa-Mu yang terhebat takkan tergoyahkan, tak akan tergoyahkan imanku kepadamu. Kau sentiasa ada bagiku. Kuasa-Mu yang memulihkan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Ku hidup bagimu, oh Yesusku. Ku ingin dekat denganmu, kota bentengku. Kau beriku harapan dan kemenangan. Selamanya ku kan bersorak hanya bagimu, Yesus. Amin Lord.
Tuhan yang mulia, Kau tinggal di dalamku, kuasa-Mu yang terhebat. Takkan tergoyahkan Tuhan, tak akan tergoyahkan imanku kepadamu. Kau sentiasa ada bagiku, kuasa-Mu yang memulihkan. Tiada yang dapat mengalahkan-Mu. Ku hidup bagi-Mu, oh Yesusku. Ku ingin dekat dengan-Mu, kota bentengku. Kau beriku harapan dan kemenangan. Selamanya ku kan bersorak hanya bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, oh Yesusku. Ku ingin dekat dengan-Mu, kota bentengku. Kau beriku harapan dan kemenangan. Selamanya ku kan bersorak hanya bagi-Mu. Selamanya ku kan bersorak hanya bagi-Mu. Selamanya ku kan bersorak hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan, selamanya kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Oh, kami bawa hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. When the road runs in, you can see your way, I don't. And it makes no sense, but you said that what faith is for. When I see a flood, you see a promise. When I see a grip, you see a door, and then I'm at my end. You see where the future starts. I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. You've been good on every promise, from Eden to Zion to every dead end. And out of that grave, I don't know how you make a way, but I know. When the world's on fire, it's not like you don't have a plan. And the earth is way on this rock, the church will stand. Nothing has ever come to surprise you. Nothing has ever made you flinch, and when it all shakes out, the gates of hell don't stand a chance. I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. You've been good on every promise, from Eden to Zion to every dead end. And out of that grave, I don't know how you make a way, but I know. You pull my heart from Egypt. You cover all through sea. From all our chains to endless praise, the story ends in you. And when we cross that Jordan,
Look back at where we've been, from all our chains to endless praise. The story is in you. I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. You've been good on every promise, from Eden to Zion, to every dead end. And out of that grave, I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. Yes, Lord, we believe, Lord Father, that you will make a way for us, Lord Jesus. Our wisdom, our understanding, our thoughts, Lord Father, will not understand how you will make a way. But with our faith, Lord Father, we know that you will make a way for us, Lord Jesus. Oh, hallelujah God, hallelujah Jesus. Oh, hallelujah. Mari kita siapkan hati kita, kita terus mau menyembah Tuhan pada pagi ini. Yesus ada di segala masa suka maupun kala duka. Yesus setia di saat kita setia maupun tak setia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Sungguh kau yang terindah, kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan Yesus, aku milikmu. Yesus ada di segala masa suka maupun kala duka. Yesus setia di saat kita setia maupun tak setia. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, kaulah sahabatku. Sungguh kau yang terindah, kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan Yesus, aku milik. Sungguh kau yang terindah, kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan Yesus, aku milikmu.
saat takut, Kau ada mengangkatku di gunung dan lembah. Kau ada, Kau sertaku, Yesus, di saat lemah, saat takut, Kau ada mengangkatku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Sungguh Kau yang terindah, Kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan, Yesus, aku milik. Sungguh Kau yang terindah, Kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan, Yesus, aku milikmu. Oh, Kau milik kami Tuhan, kami milik-Mu Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Engkau pakailah kami, Engkau pakailah kami. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan kami mengucapkan syukur karena Engkau telah membawakan kami bersama-sama, walau kami berjauhan tetapi kami tahu kami bersatu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas masa yang begitu indah bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, saya menyerahkan setiap anak-anak-Mu di mana mereka berada pada pagi ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai, dan Engkau juga yang menyertai bersama dalam apapun yang mereka lakukan. Pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberikan kesehatan yang daripada Engkau untuk anak-anak-Mu di mana saja berada. Dan pada pagi ini Tuhan kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di BM New Life ya Tuhan Yesus. Dari pada Elda sampai ke EJK yang kecil pun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempercayai mereka tidak menjalankan tanggung jawab mereka di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Pada pagi ini saya berdoa agar Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka, Engkau memberkati dengan kebijaksanaan supaya mereka dapat membuat keputusan yang mereka lakukan yang adalah keputusan daripada Engkau ya Tuhan. Dalam apapun rancangan gereja ini Tuhan, khasnya kami akan mendirikan bangunan gereja Tuhan Yesus.
Tuhan, Engkau yang mendahulukan segala rancangan, segala apa yang akan dilakukan Tuhan, biarlah semuanya memuliakan Engkau. Semua yang akan dilakukan Tuhan adalah keputusan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan pada pagi ini kami menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa negara ini negara yang Kau cintai ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan agung kami kepada Engkau dan juga Perdana Menteri dan menteri-menteri dan juga YB. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau telah memilihkan mereka dan Engkau yang menggunakan mereka untuk mentadbirkan negara kami Tuhan Yesus, dan kami minta campur tangan-Mu Tuhan. Walau kebanyakan mereka dari agama lain atau tidak sealiran dengan kami, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau juga yang akan menggunakan mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk negara kami ya Bapa. Dan juga kami serahkan negeri kami Sarawak kepadamu ya Tuhan, dari Ketua Menteri sampai WB yang menjalankan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Kami tahu tidak lama lagi mungkin akan ada pilihan raya untuk negeri kami Sarawak. Dan Tuhan, Engkau menduliskan segala ini Tuhan Yesus. Biarlah campur tangan-Mu yang biarlah Engkau yang bercampur tangan dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Biar semua yang akan dijalankan Tuhan, biar dijalankan dengan aman di bawah naungan-Mu ya Bapa. Dan Engkau yang akan memilih siapapun yang Engkau pilih untuk mentadbir negeri kami Sarawak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang prihatin, Engkau juga yang tahu, Engkau yang mengasihi negeri kami ini Tuhan. Dan karena Engkaulah Tuhan yang maha kasih, yang maha penyayang, dan Engkau menyayangi setiap anak-anak-Mu di bumi kenyalang ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami serahkan setiap diri kami kepada Engkau yang akan mengundi nanti Tuhan. Walaupun kami belum tahu masanya, tapi Engkau juga yang menduliskan segalanya. Tuhan, kami serahkan setiap diri kami supaya kami menjalankan tanggung jawab kami dengan baik ya Bapa. Dan Tuhan, pada pagi ini kami serahkan saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, baik yang ada di hospital dan juga yang ada di rumah sendiri. Dan kami mungkin yang ada menyertai live streaming ini Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa agar Engkau yang menyembuh, memberikan mendorong kami di dalam kelemahan tubuh kami ya Tuhan, di dalam kami duduk mendengar Tuhan, Engkau memberikan kami ketenangan supaya segala yang mengganggu kami dari kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit yang ada pada kami Tuhan Yesus, siapapun yang ada pesakit penyakit pada pagi ini Tuhan, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan yang terbaring di hospital, yang di rumah, Engkau memberikan mereka semangat dan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami serahkan semua acara kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang bersama, dan sampai akhirnya nanti Tuhan, Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom semua. Sekarang kita akan masuk kepada tithe and offering. So bagi sesiapa yang mahu memberi, sama ada tangguk, pemberian, love gifts, or your faith pledge, you can do so by transferring online to our bank account yang akan tertera di section comments ataupun di screen. So sebelum saya doakan untuk tangguk, saya ingin membaca one of from Luke chapter 21 verse 1 to 4. So Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins, and he said, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them,
for they all contribute out of their abundance. But she, out of her poverty, put in all she had to live on. So brother and sister, tidak kira what is your financial status right now, just believe, have faith, and give what you have, because God will surely bless you abundantly. And our God is God Jehovah Jireh. He will provide sufficiently enough for us. So mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan melalui platform ini. Kami dapat sama-sama memuji kamu, kami dapat sama-sama datang ya Tuhan menyembahmu ya Tuhan Bapa. Sekarang ini ya Tuhan kami juga ingin menyerahkan semua tanggung pemberian kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kamu yang mencukupi, kamu yang telah memberi yang terbaik buat kami ya Tuhan Bapa. So Father, right now we give because we believe and we know, oh God, this is all from you, oh Father God. Lord, we know, oh God, what we give not as much as you can give to us, but Lord, we want to give because we have faith and we love you, oh Lord Father. Kita berdoa ya Tuhan, supaya apa yang kita beri ini ya Tuhan, akan digunakan ya Tuhan untuk extensions of your kingdom, oh Father God. Whatever we do with this money, oh Father, whatever we do with all the pemberian yang telah diberikan oleh jemaat ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kamu akan berkati berlipat ganda ya Tuhan Bapa. Pakailah gereja kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi ya Tuhan, your saluran ya Tuhan untuk memberkati lebih ramai lagi ya Tuhan Bapa. Tuhan kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang telah memberi ya Tuhan. Kamu pakailah hidup mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kamu mencukupi yang apa yang mereka perlukan ya Bapa di saat ini. Yang memerlukan pekerjaan kami percaya apabila tibanya waktumu ya Tuhan Bapa, kamu akan memberikan yang terbaik buat mereka. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengimani ya Tuhan janji-janjimu ya Tuhan yang telah kamu berikan ya Tuhan Bapa. Tuhan, so we give all thanks, we give all praise, oh Father God, for this time, and we uphold, oh God, Lord, all these offering unto your hands. Bless, oh God, our church, bless our offering, bless our fellowship, oh Lord Father. We give all thanks, in Jesus' name we pray. Amen. Shalom, puji Tuhan, karena terdapat bersama pada pagi ini lagi untuk bertemu beribadah melalui online nih. Baik, pagi ini siapa yang telah dimaklumkan, kita akan mengambil Perjamuan Kudus pada pagi ini. Kita siapkan hati, pikiran kita di depan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita mengambil roti dan cawan pada pagi ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 hingga 25. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian, ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada pagi ini perintah Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang telah siap mengambil Perjamuan Kudus pada pagi ini, bagi gereja BAM yang telah dibaptiskan, telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka lah yang diberi peluang kesempatan untuk mengambil roti, mengambil cawan, untuk memperingati pengorbanan dan kasih Yesus Kristus di kayu salib untuk Anda dan saya. Mari kita ambil roti. Pegang roti ini.
renung apa yang Yesus katakan. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti bersama. Mari ambil cawan kita. Pegang cawan masing-masing. Dimanapun kita berada. Baik di rumah, dalam kereta, duduk tempat awam pada pagi ini. Selepas mengambil roti itu, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Mari minum bersama. Let us pray. Bapa Surgawi, kami telah mentaati, mematuhi amanat-Mu Tuhan. Perintah-Mu Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Roti melambangkan tubuh Yesus Kristus yang telah hancur oleh dosa kami. Dan cawan melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menyucikan kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, umat-Mu yang telah mengambil roti dan cawan pada pagi ini, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan pagi ini. Yang sepi Tuhan, yang putus harapan Tuhan, beri penghiburan. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Setiap kali kami mengambil perjamuan kudus, iman kami, pengharapan kami diperbarui. Benar Tuhan, kadangkala kami lemah, kadangkala kami lupa. Tetapi setiap kali kami mengambil roti dan cawan ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Peringatan akan Yesus Kristus disalibkan, diseksa, dikuburkan, bahkan bangkit pada hari ketiga. Untuk memberi kami harapan bahwa ada hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkenanlah Tuhan dengan apa yang kami lakukan pada pagi ini. Perjamuan kudus yang telah kami terima dalam kebenaran-Mu melalui live streaming pada pagi ini, melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-Mu akan siap mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran Tuhan, agar firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah dalam hidup kami semua. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini hamba-Mu Tuhan, yang telah diamanahkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah Tuhan, mulut ini Tuhan Yesus, pikiran hati ini, agar setiap ucapan, pekerjaan yang diucapkan benar-benar daripada-Mu. Membangkitkan iman umat-Mu pada hari ini, agar kami bersama melangkah terus dalam iman kami dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online ini. Pada hari ini, tema khotbah yang disampaikan adalah peranan Roh Kudus. Dalam beberapa bulan yang lalu, kita belajar tentang Allah. Allah dalam Alkitab, Allah di dalam firman Tuhan. Dan minggu lalu tentang Yesus. Jadi,
Sebentar selalu kita telah sedikit mengenal Allah, mengenal Yesus, dan hari ini tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Mungkin ada yang tertanya, mengapa pula orang Kristen sebut Allah, sebut Yesus, sebut Roh Kudus? Mungkin ada yang tertanya, pernah pun orang pikir orang Kristen memiliki 3 Allah? Sebenarnya bukan. Itu sebabnya bila kita membaptiskan orang, yang selalu dengar, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1, 3 dalam 1. 3 in 1, Trinity. Jadi jangan salah tafsiran perkara ini. Tafsiran yang mengatakan Tuhan kita 3 itu bukan. Peranannya berbeda. Allah Maha Kuasa mengutuskan Yesus ke bumi ini, dan sebelum Yesus naik ke surga, dia menyebut pekerjaan yang menarik, akan saya beri penolong, namanya Roh Kudus. Jadi itu sedikit sepintas selalu tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi hari ini kita hanya melihat peranan Roh Kudus. Seperti yang kita lihat tentang Yesus, tentang Allah dalam bulan-bulan yang lalu, minggu yang lalu, hari ini kita lihat peranan Roh Kudus. Selalu kita sebut Roh Kudus. Baik, peranan Roh Kudus. Permulaan, introduction. The Holy Spirit also acts as comforter, intercede, support, or act as an advocate, particularly in times of trial, and he acts to convince the unredeemed person both of the sinners of their action and of their moral standing as sinners before God. Rupanya ini penjelasan yang sederhana dapat semua terima. Semua orang Kristen terima kenyataan ini. Tak ada percanggahan dengan keterangan tentang Roh Kudus ini, yaitu Roh Kudus merupakan penghibur, pengantara kita, menyokong kita, pembela kita. Waktu kita susah, waktu kita dalam pencobaan, waktu kita dalam pergumulan. Dan dia menyegarkan kita, membawa kita, khasnya mereka yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan, menyadarkan mereka tentang kesalahan. Nah, pagi ini kita akan melihat sedikit beberapa kenyataan tentang dalam perjanjian lama, dari mana wujudnya Roh Kudus ini sudah ada. Kejadian 1 dan 2 ayat 2 mengatakan, bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelubungi permukaan samudera, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Rupanya Roh Kudus, Roh Allah sudah ada. Ini membuktikan Bapa, Anak, dan Roh sudah ada. Dalam Kejadian bab 1 ayat 2 mengatakan, in English says, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada yang kata bagaimana wujudnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ayat yang kedua, dalam Kejadian ayat 1 tadi. Kejadian bab 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Berarti dia perhatikan kita. Begitu juga dalam Zakaria bab 4 ayat 6 telah tersebut, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus pada pagi ini, Roh Kudus sudah wujud, sudah disebut dalam perjanjian lama. Begitu juga dalam Yeskil mengatakan, Allah akan mengurniakan kepada kita hati yang baru dan menaruh roh yang baru, dan batinmu akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu, dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu.
Aku akan menaruh rohku serta membuat kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang teguh kepada peraturan-peraturanku dan mematuhi kesemuanya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sudah tersebut dinyatakan bahwa ada Roh Kudus, disebut, digunakan, dipakai oleh para nabi. Baik, kita terus ke peranan Roh Kudus, the role of the Holy Spirit in our life. The role of the Holy Spirit in our life. Peranan Roh Kudus. Ini yang saya mau tekankan, karena kita tidak mau kita tak tahu, apa itu Roh Kudus, apa peranannya. Jadi hari ini kita melihat 7 peranan Roh Kudus yang sederhana dapat kita perhatikan, dapat kita pelajari bersama menurut Alkitab, based on the Word of God, berdasarkan firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, the Holy Spirit keep us in contact with God. Roh Kudus membuat kita berhubungan dengan Tuhan selalu. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. And this is how we know that He is living us. We know it by the Spirit He gave us. Jadi Roh Kuduslah yang menghubung kita selalu dengan Tuhan. The Holy Spirit keep us in contact with God. Kadang-kala kita lemah, kadang-kala kita lupa, kadang-kala kita dalam pergumulan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus inilah, peranan yang pertama inilah yang membantu kita, menghubungi kita dengan Bapa di surga. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, ini peranan Roh Kudus yang pertama. Dari Kejadian sudah sebut tentang Roh Kudus. Peranan yang kedua, the Holy Spirit guide us to the truth. Firman Tuhan menuntun kita. Roh Kudus ini menuntun kita menuju kepada kebenaran. Roh Kudus ini, the Holy Spirit guide us to the truth. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada pagi, sesungguhnya the Holy Spirit guide us to the truth. Roh Kudus ini yang memimpin kita kepada kebenaran, supaya kita mengerti kebenaran. Itu sebabnya kalau tersebut tentang Alkitab, tentang doktrin, tentang apapun dalam Alkitab, bagi orang yang belum kenal Tuhan sesungguh, belum ada Roh Kudus dalam hatinya, tak mungkin dia percaya ada hidup kekal dalam Yesus. Tak mungkin. Saya pernah bercakap dengan seorang kawan, bukan Kristen, Buddhis, orang bujang ini. Bila saya sebut tentang Tuhan Yesus, menyebutkan kasih Yesus, menyebut Yesus Kristus mengasihi, telah mati di salib untuk dosa. Karena saya tak tahu latar belakang sebenarnya, karena istrinya orang kita. Langsung dia tak tahu. He didn't know about all that. Bagi Anda dan saya yang telah memiliki Roh Kudus, kita akan gembira bila orang menyatakan ada hidup kekal dalam Yesus Kristus. Kenapa? Roh Kudus ini yang memimpin kita mengetahui kebenaran. Menjelaskan kepada kita apa maksud firman Tuhan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, dimanapun kita berada,
percayalah bahwa Roh Kudus membantu, memimpin kita menuju kebenaran. Yang ketiga, the role of the Holy Spirit in our life. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Menurut Alkitab, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Jadi, peranan Roh Kudus, dia menyadarkan kita tentang kesalahan. The Holy Spirit convicts us of sin. Roh Kudus dalam kita ini yang menyadarkan kita, menginsafkan kita dengan kesalahan, sikap kita yang kurang baik, yang tidak menyenangkan Tuhan. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, jika Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, kita tahu perkara itu jahat, perkara itu tidak menyenangkan Tuhan. Umat Tuhan yang hadir dalam Zoom ini, dimanapun menonton video ini, live streaming ini, jika sesungguhnya Roh Kudus ada di dalam hatimu, tak mungkin kita melakukan kejahatan, tak mungkin kita ambil dadah, tak mungkin kita melanggarkan peraturan, tak mungkin kita menyakiti hati orang tua kita, tak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus ini menginsafkan kita, menyadarkan kita. Saudara-saudari, remaja anak muda yang hadir dalam program ini pagi ini, yang hadir dalam kebaktian Ahad ini pada hari ini. Saya menuju message ini khasnya kepada anak muda saat ini. Jika Roh Kudus menawan hidup Anda, tak mungkin Anda sengaja melakukan perkara yang tidak menyenangkan hati ibu bapak, tidak menyenangkan hati pemimpin gereja, tidak menyenangkan hati orang tua Anda. Kenapa? The Holy Spirit convicts us of sin. Roh Kudus menginsafkan kita akan kesalahan dosa kita. Hari ini saudara-saudari yang Yesus kasih, inilah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah fungsi Roh Kudus dalam jiwa dan pikiran kita, dalam hati kita. Bila bercampur dengan orang yang tak kenal Tuhan, khasnya remaja, pemuda yang hadir di sini, yang membawa Anda ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, mencuri, merompak, membuli orang. Jika Roh Kudus hadir dalam hidup, tentu Anda boleh berkata, oh saya tak mau. Kenapa? Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hati kita. Dia menyadarkan kita. Dia menginsafkan kita, oh itu tak baik. Khasnya isu dadah yang berleluasa dalam hidup sekarang. Di mana? Di bandar dan di pedalaman. Kesan dadah di seluruh pelosok negeri Sarawak yang menghancurkan masa depan anak muda. Percaya pada hari ini, jika sesungguhnya kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, I strongly believe you will dare enough to say, no, I don't want to do that. I want to please God. Saya mau menyenangkan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, milikilah Roh Kudus, karena Roh Kudus yang sentiasa menginsafkan kita, menyadarkan kita dengan perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, peranan Roh Kudus yang boleh dilihat dalam Alkitab. The Holy Spirit help us understand deeper the Word of God. Dalam 1 Korintus bab 2 ayat 10 hingga 12. Ini firman Tuhan. Roh Tuhan yang membantu kita, menolong kita agar kita
memahami firman Tuhan. Agar kita suka firman Tuhan. Agar kita minat membaca firman Tuhan. Roh Kudus yang membantu kita supaya kita memahami maksud firman Tuhan. Tujuan firman Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudari yang Yesus kasih. Jika hari ini, bila Anda membaca Alkitab, rasa bosan, rasa tidak senang, rasa tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, panggillah, jemputlah Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengubah kita, membuat kita rindu dengan firman Tuhan, membuat kita sayang dengan firman Tuhan, yang membuat kita rindu mendengar firman Tuhan. Nah, masa pandemik ini dari tahun lalu, dari bulan Maret tahun lalu, 18 Maret tahun lalu, PKP yang pertama sampai ke hari ini. Bila kita imbas secara terperinci, ada buruknya, ada baiknya. Bagi orang yang suka membaca firman Tuhan, bagi umat Tuhan yang rindu dengan firman Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan dari pelbagai sudut, dari pelbagai Zoom. Masa dulu sebelum PKP, kita ke gereja, ada yang menonton YouTube, ada. Tapi kali ini, masa ini, kita mendengar firman Tuhan banyak kali. Mengikuti Zoom sana sini. Mendorong kita, menguatkan iman kita. Tetapi jika Roh Kudus tak ada dalam hidup kita mungkin katakan, apa kisah? Apa guna mendengar firman Tuhan? Mengapa perlu saya mendengar firman Tuhan? Mengapa perlu saya dengar khotbah? Percayalah, bila Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita rindu firman Tuhan. Bahkan membantu kita mengenal firman Tuhan. Menurut Alkitab, Roh Kuduslah yang membantu kita menyelidiki firman Tuhan. Supaya kita paham, supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan dalam hidup kita. Karena saudari yang Yesus kasihi, peranan Roh Kudus amat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Karena dialah yang membantu kita, menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, membantu kita mengenali, memahami, menyelidiki Alkitab, firman Allah yang ada dalam Alkitab. Yang kelima, the Holy Spirit allowed us to bear righteous fruit. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah kebaikan, buah kebenaran dalam hidup kita. Roh Kuduslah menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, Galatia bab 5, 22 sampai 23. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada. Bila saya baca buah Roh Kudus kan, semua orang terima ini. Yang tidak Kristen pun, bila sebut perkara ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua manusia di muka bumi love this fruit. Ingin memiliki buah ini. Tetapi ada juga buah yang tak tahan. Tidak tahan lama. Maksudnya, tanpa Roh Kudus yang menghasil ke dalam hidup kita, mungkin wujud buah ini dalam 2-3 hari dia akan gugur, hilang.
Tetapi jika Roh Kudus ada di dalam kita, menurut Alkitab ini sangat menarik. English says, but the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Percaya pada hari ini, Roh Kudus menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Seperti dalam Yehezkiel tadi, Yehezkiel 36, 26, dan 27 tadi. Roh Kuduslah yang mengubahkan hidup kita. Dari orang yang keras hati menjadi lembut hati. Saudara-saudari yang Yesus kasihi pada hari ini, percayalah, peranan Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Biasakanlah dengan kenyataan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Percayalah. Jangan salah pikir, oh mengapa pula kami sembah 3 orang Allah. Bukan. Peranannya. Kalau yang jelas terlihat, Allah menciptakan langit. Ya, Yesus mati di kayu salib. Roh Kudus menghiburkan kita. Ini yang jelas kita tahu. Yang jelas kita paham. Jadi hari ini banyak pekerjaan Roh Kudus disebut pada hari ini. Dimanapun kita berada, Roh Kudus inilah yang membantu kita menghasilkan buah kebenaran. The Holy Spirit allowed us to bear righteous fruit. Menghasilkan buah kebenaran. Kasih. Saya sangat suka kenyataan yang hujung itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Against such thing there is no law. Bermaksud, buah Roh Kudus ini diterima oleh semua lapisan manusia di muka bumi ini. Semua manusia di muka bumi ini ingin kasih, rindu sukacita, ingin menikmati damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita yang sudah digelar ibu bapa, kita mau anak kita miliki kasih. Kamu yang ada boyfriend, girlfriend di sini, tentu kamu mau pasangan kamu memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera. We all want that. Jadi hari ini saudara-saudari yang Yesus kasihi, khususnya umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan melalui live streaming pada hari ini, yang mengikuti YouTube dan sebagainya. Ini peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia membantu kita menghasilkan buah kebenaran. Percayalah. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keenam, yang kedua akhir. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. The role of the Holy Spirit in our life. The Holy Spirit impart spiritual gift. Roh Kuduslah memberi kita karunia. Dia memberi kita karunia. Di dalam ayat ini menarik sekali. Kita akan membaca ayatnya supaya Anda jelas dalam bahasa Indonesia. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama diberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudari yang Yesus kasih, inilah peranan Roh Kudus. Setiap diri kita memiliki karunia yang berbeda. Dalam gereja memiliki karunia yang berbeda. Berbeza karena kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan yang terlihat pada hari ini. Roh yang sama memberi karunia kepada setiap orang untuk kepentingan dalam gereja, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan, untuk kepentingan bersama dalam tubuh Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, kadang-kadang kita tidak mengerti kan, kadang-kadang kita tidak paham. Dalam gereja ada yang pandai main alat musik, diberi karunia memimpin penyembahan yang luar biasa. Ada yang pandai menyanyi menurut firman Tuhan. Semuanya ini dilakukan oleh Roh Kudus, roh yang sama yang Tuhan beri kepada setiap orang yang percaya. Secara khusus menurut kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi pada hari ini, umat Tuhan yang Yesus kasihi, percayalah, Roh Kudus sendiri yang membahagikan, memberikan karunia kepada kita. Memberi kita kemampuan untuk melakukan pelayanan agar pelayanan Tuhan berkembang, maju menurut firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan rasa kecewa melihat, oh saya tak ada karunia. Saya tidak mempunyai karunia seperti John, seperti Jenny, seperti Easter, seperti Rodi, seperti Roy, seperti Monica, Jenny. Tidak sama seperti Winnie. Kadangkala kita pikir tak mau maju. Ingat hari ini. Lihat ayat ini berulang-ulang lagi. Look at these passages again and again. The Holy Spirit impart spiritual gift untuk setiap umat Tuhan. Memberi karunia kepada setiap orang. Menurut kehendaknya, menurut pimpinan kuasanya. Roh yang sama. Roh yang Yesus sebut itulah. Roh Kudus yang disebut dalam Kejadian bab 1 ayat 2 itulah roh yang ada pada hari ini. Percaya pada hari ini, saudara-saudari yang Yesus kasih. Jangan rasa Anda tak penting, tidak berguna dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya memberi kita kemampuan, memberi kita karunia untuk memajukan pelayanan Tuhan. Sesuai dengan ayat ini, untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus. Jadi jangan kita rasa kecewa, rasa tidak senang hati bila kita tidak memiliki karunia yang Tuhan sebut dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 hingga 11 ini. Tuhan memberi karunia berbeda untuk setiap pribadi kita. Dan yang ketujuh, yang terakhir pada hari ini, peranan Roh Kudus yang harus kita tahu pada hari ini ialah the Holy Spirit comfort us. Roh Kudus memberi kita penghiburan. Saya percaya kita senang hati dengan kenyataan ini.
John chapter 14 verse 16 says, "And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever." Aku akan meminta kepada Bapa, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya masa itu, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi pada hari ini, ini peranan Roh Kudus yang harus kita yakin, yang harus terpercaya pada hari ini. Roh Kudus menjadi penolong kita, menyertai kita, waktu kita sedih, waktu kita kecewa, waktu kita merana sekalipun, waktu putus cinta sekalipun. Percayalah, Holy Spirit comfort us. Roh Kudus memberi kita damai sejahtera, memberi kita ketenangan, menghiburkan kita. Menurut dalam terjemahan bahasa Indonesia ini mengatakan, akan memberikan kepadamu penolong, seorang penolong, akan menyertai kamu selama-lamanya. Menghibur,kan kita, comfort us dalam apapun keadaan hidup. Saudara-saudari yang Yesus kasih, pada hari ini percayalah, peranan Roh Kudus dalam hidup kita cukup jelas, cukup senang dimengerti peranan Roh Kudus untuk kita pada hari ini. Percayalah bahwa Roh Kudus membantu kita, menyertai kita, menghiburkan kita. Kesudahannya, penutupan message pada hari ini. Conclusion. Indeed, the Holy Spirit is the power of God. Kuasa Allah. When we receive the Holy Spirit, we also receive the portion of that power. Seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 8. It is through the Holy Spirit that we can call true Christian and children of God. Romans 8:14-17 mengatakan kita anak Tuhan. For this reason, it is important that we all strive to obtain the Holy Spirit. When we have the Holy Spirit within us, let us all strive to keep it in our heart and glorify God. Sesungguhnya, Roh Kudus adalah kuasa Allah. Dan bila kita menerima Roh Kudus, kita memiliki sebahagian kuasa yang Allah berikan. Dan melalui Roh Kudus, Anda dan saya dipanggil orang Kristen yang benar, anak Tuhan, anak Allah. Dengan itu, marilah kita berusaha memelihara Roh Kudus dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu. Kami telah merenung firman-Mu Tuhan tentang peranan Roh Kudus. Berkati umat-Mu pada hari ini Tuhan. Yang tidak faham, mari Engkau Roh Kudus berbicara dalam hati setiap umat-Mu yang mendengar, yang mengikuti live streaming pada hari ini. Agar hidup kami Tuhan senantiasa dipandu, dipelihara oleh Roh Kudus yang Tuhan janjikan ini. Tuhan Yesus berkat umat-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun pekerjaan mereka Tuhan. Peliharalah dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih ganas di Malaysia. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang kami sebut pada pagi ini, yang kami berulang kali sebut pada pagi ini, menghiburkan, menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih kepada Pastor Yusuf untuk firman Tuhan tadi yang membuat kita untuk lebih mengenal lagi dengan siapa Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus adalah roh kebangunan rohani kita, dan jika kita ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, pasti ada kehidupan dan juga kemerdekaan dalam diri kita. Amen. Dengan itu sudah hampir sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya akan menjemput Elder Rudy Ujang yang akan membawa kita dalam doa penutupan. Dipersilakan. Right. Selamat pagi. Terima kasih Tijan for anchoring this morning service, and also thank you to Pastor Yusuf di atas
sharing yang memberkati pada pagi hari ini. So kebetulan kita sampai pada hari ini untuk minggu ini. We will meet again next week as usual on this platform. But before that, let's close this time in prayer. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan You will always be with us no matter what. Even in this time that full of uncertainty, saat-saat ataupun zaman yang tidak pernah kami alami sebelum ini, zaman pandemic, but still Your grace is the same and even better. Permintaan Engkau tetap berada bersama dengan kami, dengan gereja kami, anak-anak. And thank You for today, Lord, we can come together to worship You and to listen to You, despite not physically being together, but thanks to Your wisdom that you've given to us, the technology that you've given to us, we're able to do so. And Lord, thank You for touching us. Thank You for breathing new life into us for today. And so You bless Pastor Yusuf, we'll be sharing. You bless all the other, all Your children who are involved in today's ministry. And we thank You for their commitment and for their willingness to serve. And for all of us here, anak-anak Engkau, jemaat-jemaat gereja BM New Life, Tuhan sertai kami dan setiap apa yang kami lakukan dalam pekerjaan dan pelajaran. Dan minta berkat Engkau sudah seada pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Right, thank you. We give back to Tijan. Thank you to Elder Rudy. Haleluya, dengan itu ya maka tamatlah ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi bolehlah teruskan keep up dengan platform-platform social media BAM New Life, yang jangan lupa untuk melihat siaran kembali, yang boleh tengok balik di YouTube channel BAM New Life, dengan jika ada live service pasti dia di Facebook, dan juga boleh juga keep up di WhatsApp BAM New Life. Bolehlah tertera di chat ataupun WhatsApp ataupun DM ataupun PM, pelbagai cara untuk sentiasa berkomunikasi dengan kami. Jangan lupa juga menyertai dengan ibadah prayer meeting night pada hari Rabu yang melalui Zoom BAM New Life juga. Dan jika ada apa-apa informasi yang lebih lagi, bolehlah merujuk kepada kami. Dan stay safe and take care dimanapun anda berada, dan kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.